Merah putih semangat berkobar, jangan lupa coblos Pak Ganjar. Sangat berterima kasih bahwa Slank kemudian secara terbuka menyuarakan dukungannya untuk pasangan Ganjar Mahfud. Nah, tadi saya tanya juga, kenapa sih dukung Ganjar Mahfud? Nah, mereka tergerak karena ingin mempertahankan demokrasi di Indonesia, karena mereka melihat sosoknya Ganjar Mahfud itu komplit. Ya, Pak Ganjar kerjanya cepat, dekat dengan rakyat, dan Pak Mahfud itu adalah pejabat yang anti korupsi. Halo pemirsa, apa kabar? Saya David Silahoy yang kali ini menjadi host one on one untuk Anda. Pemirsa, kita akan menghadapi Pilpres pada tanggal 14 Februari nanti dan bagaimana persiapan jelang Pilpres tersebut, dan masih ada tersisa satu kali debat lagi di tanggal 4 Februari nanti, debat Capres, dan bagaimana persiapan para Capres ini. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang bersama dengan putri kedua dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kenapa beliau memilih untuk mendukung Paslon 03 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di dalam kontestasi Pilpres ini? Kita akan dengarkan langsung dari Yeni Wahid. Apa kabar Mbak Yeni? Baik, terima kasih ini sudah menerima kami di sini untuk bincang-bincang. Terima kasih sudah menghadirkan saya. Oh ya, dan juga hadir pula rupanya One Piece di sini ya. Oh kaosnya, ya. One Piece, yes. Ini mau bertarung dengan Naruto barangkali ya, yang kemarin Mas Gibran pakai di itu. Enggak juga, kalau saya memang suka nonton One Piece dari dulu, gitu, nemenin anak kan. Jadi gitu. Sudah lama tahu. Terus kemudian memang ada di sana ada sosok Zoro yang gitu. Saya suka karena pedangnya 3. Sedap. Angkanya 3 lagi. Pedangnya 3 gitu. Jadi ini pas banget ya. Iya, ini betul. Untuk world order ya. Iya, betul. Baik, wah, senang sekali saya ketemu sama salah seorang senior juga di jurnalis ya. Dulu sempat aktif sebagai seorang jurnalis ya. Ya, waktu itu saya pernah bekerja di koran Australia, ya, The Sydney Morning Herald sama The Age Melbourne. Waktu zaman reformasi. Jadi saya ada di jalan ya, betul-betul di jalan ketika terjadi demonstrasi besar-besaran, ketika mahasiswa melakukan aksi-aksi untuk menentang KKN, menghapuskan KKN di Indonesia, kolusi, nepotisme. Nah, jadi semangat itulah yang kemudian terbawa. Karena saya masih merasakan pedasnya kena gas air mata waktu di lapangan dulu. Iya. Sampai nangis-nangis itu sesak napas ya. Betul. Baik. Terus cari odol kan, supaya nggak terlalu panas gitu kena Jadi mata. waktu itu jurnalis tapi juga aktivis ya? Jurnalis di lapangan saya melihat langsung bagaimana anak-anak mahasiswa lalu kemudian masyarakat betul-betul mencurahkan seluruh tenaga, pikiran, bahkan jiwanya ya untuk membela demokrasi di Indonesia. Itu saya merasakan langsung. Saya termasuk ikut diacungi senjata laras panjang waktu itu sama aparat di lapangan. Mereka membersihkan area. Waktu itu sepertinya mau menembak mahasiswa yang demonstrasi di Trisakti. Jadi sesaat sebelum penembakan Trisakti, saya kebetulan pas di situ.
Nah, jadi ikut diacungin, tek, di jidat nih Mas. Jadi masih merasakan itu. Trauma itu masih ada, masih membekas. Berarti pada saat itu masih muda juga dan kemudian menentukan juga nasib bangsa ya waktu itu untuk reformasi kita kan. Betul, Ya? Betul. betul. Wah, luar biasa. Kita menginginkan agar seluruh masyarakat Indonesia, seluruh anak Indonesia itu bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa sukses, untuk bisa sejahtera hidupnya, dan itu hanya bisa terjadi kalau ada demokrasi di Indonesia. Ah, itu penting sekali. Betul. Kita bicara demokrasi ini kan kita bicara soal Pilpres 2024 ini yang akan kita jalani bersama. Tapi sebelum ke situ, saya ingin tanyakan dulu bagaimana pendapat Anda tentang debat cawapres kemarin yang terakhir. Ini ada pertarungan sengit juga di sana kemarin dan ini dikatakan sebagai salah satu debat yang paling menarik sepanjang Pilpres hingga 2024 ini begitu. Oh gitu ya, karena banyak gimmicknya ya. Iya. Gimana, Banyak drama-drama iya, yang iya. terjadi, jadi menarik ya. Sebetulnya secara substantif banyak hal yang dibicarakan oleh para cawapres ya, para calon wapres dari 3 paslon ini, semua membicarakan banyak hal substantif, tapi kemudian memang sayangnya debat di masyarakat setelah itu justru membahas soal cara dan penyampaian ekspresi dari salah satu cawapres, dari salah satu paslon yang dianggap kurang beretika. Nah, padahal yang namanya debat itu kan adalah ajang di mana masyarakat bisa mengintip isi kepalanya para calon yang akan berlaga, yang akan menjadi pemimpin-pemimpin kita ke depan ini. Nah, tentu kita berharap kemudian juga tercipta sebuah pemahaman di masyarakat, oh seperti apa sih program-programnya, oh seperti apa sih yang menjadi kebutuhan negara ini ke depan. Jadi seharusnya debat setelah itu justru adalah mengenai substansi dari debat itu sendiri. Nah, yang terjadi ini kan kebalikan, orang fokus pada gimmick malah yang terjadi pada malam itu. Baik, jadi menurut Anda bahwa yang kemarin ini seluruh substantif dari debat tersebut tidak tercapai. Visi misi yang disampaikan mungkin oleh Prof. Mahfud, apakah itu juga tercapai? Kalau itu disampaikan, semua disampaikan. Nah, kita sebetulnya justru berharap ya setelah itu masyarakat bisa lebih mencermati apa-apa saja yang secara substansial coba diutarakan oleh para paslon. Ya. Jadi misalnya kalau Pak Mahfud kan bicarakan soal konflik agraria, bicara soal implementasi hukum, bicara soal perlunya transisi energi, lalu soal circular economy misalnya gitu, ekonomi yang hijau. Nah, ini kan kita sebenarnya berharap bahwa isu-isu yang semacam ini kemudian terus menggelinding di masyarakat menjadi kesadaran bersama. Ini yang seharusnya dibicarakan bersama-sama gitu. Tapi yang terjadi kan justru malah masyarakat bicara soal etika, soal cara ekspresi dari paslon yang kurang, salah satu paslon dianggap tidak memenuhi kaidah sopan santun yang dianut oleh sebagian besar warga Indonesia, gitu. Jadi ini mungkin sangat disesalkan ya karena akhirnya menurut saya, iya. Masyarakat nggak inget apa yang menjadi topik utamanya, iya. Gagasan-gagasan yang dibangun, tapi malah justru ke gimmick-gimmick ya. Memang kemarin dari sebuah perbincangan lain ada bilang jangan-jangan ini memang dibuat untuk bikin konten, jadi by design begitu ya. Nah, menurut Anda gimana? Apakah perlu lagi nggak gimmick-gimmick seperti ini di debat nanti ke depan? Sebisa mungkin dihindari debat-debat itu hanya berorientasi sensasionalis, hanya mencari sensasi, hanya mengedepankan gimmick, tapi substansi tidak menjadi perhatian utama dari masyarakat. Nah, saya berharap sih ke depan debat itu lebih mengedukasi, debat itu lebih informatif, debat itu fokus pada substansi. Baik, kalau kita kembali ke yang pengalaman Mbak Yeni waktu tahun 98 itu, anak muda di sana pada saat itu turun ke jalan untuk mencapai negara yang demokrasi penuh seperti sekarang ini, demokrasi Pancasila. Tapi kalau melihat situasi sekarang dengan anak muda yang suka dengan gimmick dan sudah embrace ini internet dan segala macamnya, apakah kita akan ke depannya masih berharap bahwa negara ini akan ada dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang demokratis begitu? Ya memang suasana di seluruh dunia sudah seperti ini dengan adanya sosial media, dengan adanya internet
yang bisa menjangkau semua orang. Perubahan zaman. Perubahan zaman, teknologi yang berkembang begitu cepat. Memang sarana menyampaikan informasi jadi berbeda, dan kemudian masyarakat kan menerima konten, ya, jutaan konten per harinya yang dia serap. Nah, sehingga kita harus bersaing untuk bisa mewartakan konten kita. Nah, sehingga orang kemudian banyak yang memakai, yaitu tadi gimmick-gimmick, karena masyarakat nggak punya cukup waktu untuk menelaah konten yang lebih dalam, yang lebih substantif. Karena dia lebih suka browsing-browsing aja, atau konten-konten yang sifatnya ya sifat receh. Nah, padahal kalau kita mau membangun negara kita dengan lebih baik, membangun sumber daya manusia yang lebih baik lagi ke depannya, maka manusia Indonesia harus diajari untuk lebih berpikir kritis. Harus diajari untuk lebih mampu menganalisa apa yang mereka terima, sehingga tidak gampang untuk diprovokasi, tidak gampang untuk diajak melakukan tindakan-tindakan negatif misalnya, dan tidak dangkal dalam melakukan analisa. Nah, ini tugas kita semua. Nah, saya berharap bahwa sebetulnya semua orang, semua tokoh, terutama apalagi para calon-calon pemimpin bangsa, justru tidak menggunakan gimmick-gimmick yang recehan hanya untuk mendapatkan like, ibaratnya kan gitu, hanya untuk mendapatkan like. Kita tidak mendapatkan like, kita tidak sedang mencoba untuk mendapatkan like dari pemirsa. Yang kita coba dapatkan adalah manusia-manusia Indonesia yang kritis, manusia-manusia Indonesia yang bisa berpikir untuk kepentingan bangsa dan negaranya, manusia-manusia Indonesia yang tidak dangkal dalam berpikir. Nah, ini kan yang harus kita edukasi seluruh warga kita. Jangan jadikan mereka sekedar objek saja. Nah, ini kalau dari sisi saya. Baik, kalau dari sisi teknis debat ya, memang waktu 2 menit untuk menjelaskan itu pasti kurang, mengingat bahwa begitu banyak penjelasannya. Betul. Apakah menurut Mbak Yeni kemudian harus ada penambahan waktu mungkin untuk debat terakhir nantinya supaya lebih komprehensif begitu? Memang sebetulnya banyak sekali isu yang seharusnya bisa lebih dielaborasi, sehingga orang lebih mengerti apa sih yang diusung oleh paslon itu. Karena program-program ke depan yang diusung paslon ini kan sangat menentukan kualitas hidup kita sebagai manusia Indonesia. Menentukan hidup dari banyak orang, misalnya ya dari pasangan Ganjar Mahfud yang akan diusung, misalnya banyak program-program untuk kesejahteraan petani, untuk kesejahteraan masyarakat kecil. Kan orang perlu tahu hal-hal semacam ini. Nah, apa sih yang diusung oleh paslon? Ya, karena itu akan sangat menentukan kehidupan kita ke depannya nanti. Nah, itu tentu perlu waktu untuk melakukan elaborasi. Bisa mengerti cara berpikir dari paslon itu seperti apa. Jadi mau nggak mau bukan di debat, tapi harus di acara lain di luar yang kemudian harus bagaimana caranya para paslon bisa menarik perhatian penonton begitu ya? Iya, betul. Tapi sayang seharusnya kan bisa lewat debat, karena debat itu kan menarik semuanya sedang, itu dia persoalannya. Iya, betul. Dan hanya 2 menit memang jadi masalah ya. Betul. Baik. Bagaimana dengan persiapan Pak Ganjar untuk debat capres yang terakhir nanti ini, tanggal 4 Februari? Nah, kita ingin dengar seperti apa Pak Ganjar menguasai mengenai pendidikan, kemudian inklusi, kemudian mengenai kesehatan, dan juga perempuan. Nah, kita akan bincangkan mungkin setelah jeda satu ini. Dan pemirsa, One on One akan kembali. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan One on One. Kali ini masih bersama saya David Silahoy dan Mbak Yeni Wahid. Mbak Yeni, informasinya bagaimana nih? Apakah Pak Ganjar sudah mengadakan persiapan khusus begitu untuk debat terakhir di 4 Februari? Pastinya ya terus-menerus berbincang-bincang dengan para pakar, para aktivis-aktivis mengenai isu-isu yang akan dibahas, ya. Berdiskusi langsung dengan mereka semua, para guru besar dan lain sebagainya. Tapi menurut saya yang paling penting itu sebetulnya kalau Pak Ganjar itu kan memang sudah mendalami apa yang akan menjadi isu debat ke depan nanti. Misalnya soal isu perempuan saja ya. Pak Ganjar ini adalah satu-satunya kandidat dari semua paslon yang mendapatkan gelar He for She dari UN Women. Jadi He for She itu adalah gelar yang diberikan oleh PBB untuk para lelaki yang dianggap mendukung kesetaraan gender. Nah, yang mendukung perempuan-perempuan untuk bisa sama maju
seperti laki-laki mendapatkan kesetaraan hak, mendapatkan kesetaraan perlakuan ya di masyarakat gitu. Nah, Itu selama itu hanya Pak Ganjar. Oh gitu. Hanya Pak Ganjar ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Beliau waktu itu dianggap sebagai kepala daerah yang memang sangat peduli kepada hak dan persoalan-persoalan yang melibatkan perempuan. Apa saja waktu itu yang kemudian ditangani oleh Pak Ganjar? Misalnya kebijakan yang mendorong perempuan untuk bisa mendapatkan kesetaraan perlakuan, kesetaraan hak, itu yang dilakukan oleh Pak Ganjar ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Nah itu banyak, misalnya pengangkatan staf dan lain sebagainya, lalu mendorong banyak program-program yang berkaitan dengan isu-isu perempuan, itu dilakukan Pak Ganjar, makanya sampai mendapatkan gelar he for she itu. Ini isu perempuan. Kalau isu pendidikan apalagi? Isu pendidikan itu Pak Ganjar yang salah satu program yang diusung itu adalah setiap keluarga miskin boleh punya satu sarjana dalam keluarganya. Jadi satu keluarga miskin, satu sarjana. Karena Pak Ganjar mengerti bahwa untuk menembus lingkaran kemiskinan itu hanyalah dengan melalui pendidikan tinggi. Tetapi keluarga miskin karena budaya mereka, kemampuan finansialnya dan lain sebagainya tidak memungkinkan mengirim anaknya ke sekolah, ini harus dibantu. Nah, dibantu dengan beasiswa sehingga nanti menghasilkan sarjana. Kalau enggak nanti nasibnya sama seperti bapak ibunya. Itu. Nah, ini satu keluarga miskin, satu sarjana. Lalu kemudian bayangkara atau prajurit, keluarga prajurit ya rendahan dan lain sebagainya, itu ada beasiswa juga untuk anak-anak mereka. Ini yang spesifik. Lalu kemudian sekolah-sekolah kejuruan, bagaimana caranya agar lulusan yang dihasilkan itu betul-betul bisa diserap oleh industri maupun oleh ekonomi global. Nah, jadi programnya betul-betul sangat spesifik kalau soal pendidikan. Nah, yang paling penting Pak Ganjar mengerti bahwa dunia pendidikan akan sangat berbeda ke depannya nanti. Salah satunya adalah berbasis teknologi. Nah, untuk itu harus ada internet yang cepat sehingga anak-anak di pelosok pun bisa mengakses materi-materi pendidikan sama seperti anak-anak di kota. Makanya programnya adalah internet gratis. Nah, ini bukan makan siang gratis, tapi internet gratis. Karena kalau internetnya sudah gratis, kemudian orang tuanya bisa berusaha, malah bisa ngasih makan siang gratis, makan pagi gratis, makan malam gratis untuk keluarganya, kan kira-kira begitu. Gitu ya? Karena memberikan kail, bukan memberikan ikan. Nah, jadi ini program-programnya sangat jelas sekali untuk masalah-masalah itu. Inklusi jelas. Pak Ganjar ini sangat ramah sekali dengan teman-teman difabel. Ya dukungan dari teman difabel langsung disampaikan kepada Pak Ganjar. Jadi artinya untuk isu-isu tadi itu, Mas, beliau bukan cuma sekedar bicara, tapi memang sudah mempraktekkan. Sudah praktekkan. Memang kita dengar Pak Ganjar pernah sudah membangun sekolah juga waktu itu ya. Membangun sekolah untuk anak-anak miskin. Anak-anak miskin juga. Betul. Dan itu bukti nyata waktu beliau masih menjabat sebagai gubernur. Betul. Di Jawa Tengah. Dan sekarang kalau bicara untuk itu memang Pak Ganjar sudah melakukannya. Ini menjadi satu poin yang unggul lah dibanding mungkin yang lain. Seharusnya, yang karena tidak memberikan janji, tapi memberikan bukti. Sudah ada buktinya. Oke, baik. Nah, lalu untuk apa yang tadi dijanjikan, misalnya seperti internet gratis, begitu. Kan kita tahu bahwa Indonesia ini luas sekali. Betul. Lalu internet gratis itu memerlukan infrastruktur yang masif, yang besar, begitu. Betul. Nah, ini bagaimana caranya mencapai ke situ? Yang paling penting adalah alokasi anggaran harus tepat guna. Jangan kita anggarannya lebih banyak dipakai untuk membeli alutsista usang, tapi pakailah untuk membeli investasi pada hal-hal seperti tadi, pembangunan kabel optik sampai ke daerah-daerah misalnya. Karena negara seperti kita, ini negara kepulauan. Artinya kita nggak cukup membangun satu kabel optik, kita nggak mungkin membangun satu pelabuhan seperti negara seperti Australia gitu yang benua yang utuh gitu ya. Kita kan banyak harus bangun pelabuhan di banyak tempat, bangun airport di banyak tempat, bangun tadi kabel optiknya juga ditarik ke banyak tempat. Lebih susah untuk negara seperti kita. Makanya alokasi anggarannya harus betul-betul tepat sasaran yang memang bisa dipakai untuk membangun kesejahteraan dari masyarakat. Jadi ini akan lebih dialokasikan bukan ke untuk pertahanan, tapi kepada
Iya. kesejahteraan ini termasuk internet gratis tadi. Betul, betul. Walaupun postur postur keamanan kita harus terus ditingkatkan juga karena kita adalah pemain besar di kawasan Asia Tenggara. Kita punya peran strategis yang harus kita jalankan dan salah satunya dengan dengan postur keamanan yang kuat tentu akan membuat orang lain juga segan untuk mengganggu Indonesia. Tetapi yang barang-barang dibelinya juga harus tepat sasaran. Jangan barang bekas macam-macam lagi. Itu maintenance-nya susah. MRO-nya kan ada maintenance, repair and overhaul. Ibaratnya kita beli segala macam mobil nih ya, merek macam-macam. Ini perusahaan angkot tapi mobilnya macam-macam. Nah, akhirnya untuk maintenance-nya susah dong karena bengkelnya mesti tipe ini, tipe ini. Itu kan cost-nya tinggi sekali, biayanya tinggi sekali buat negara. Gitu. Ini contoh-contohnya nih. Nah, jadi memang anggaran itu harus lebih tepat sasaran, dipakai betul-betul untuk membawa kesejahteraan di Indonesia untuk masyarakat umum. Nah, kalau pendidikan nih, pendidikan ini memang ke depan itu kan akan berbeda dibanding yang mungkin kita sebelumnya. Betul. Ya. Tapi untuk pemerataan pendidikan daerah dan pusat ini seringkali menjadi persoalan. Bahkan guru aja masih banyak yang honorer. Betul. Dan mereka banyak yang 3 bulan sekali digaji. Itu pun kemarin baru belum lama ada yang belum dibayar juga begitu. Nah, apakah Mas Ganjar atau Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini memiliki suatu konsep khusus untuk bagaimana menolong para guru dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah? Kapasitas dari para guru harus terus ditingkatkan, itu yang pasti. Satu, ya. Yang kedua, bahwa kesejahteraannya harus ditingkatkan juga. Nah, kalau Pak Ganjar melihatnya bukan cuma sekedar guru-guru yang formal ya, bahkan guru-guru sektor informal pun harus diperhatikan. Misalnya kayak guru ngaji, guru agama apapun ya. Itu kan kadang-kadang mereka membina masyarakat dengan seadanya ya, dapatnya 2M. Makasih Mas, kan kira-kira gitu. Nah, alias sedikit sekali penghasilannya gitu ya. Makasih Mas, makasih Mbak, kan gitu dapatnya. Nah, mereka juga harus diperhatikan. Mereka lah yang membangun akhlak masyarakat kita loh, yang ngajarin budi pekerti, lalu nilai-nilai agama. Ini agama, semua agama ya, gitu kan. Banyak sekali kan guru-guru agama yang di tingkat informal. Nah, ini mereka juga harus diperhatikan. Nah, itu salah satu programnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi bukan cuma yang sektor formal, yang informal pun harus diperhatikan. Informal juga. Iya. Nah, sekarang kita bergeser kepada kesehatan. Memang awal-awal Pak Ganjar berkampanye itu kan ke Merauke dan mengatakan mengenai kesehatan ya, membangun kesehatan dan klinik. Nah, ini kalau tidak salah tuh akan setiap kecamatan akan ada fasilitas kesehatan begitu dan ya? satu tenaga kesehatan. Baik, apakah yang sekarang ini belum seluruh kecamatan? Belum memadai sama sekali. Belum memadai. Ada atau belum memadai? Belum memadai dan tidak semua kecamatan. Nah, makanya kalau Pak Ganjar malah maunya setiap desa. Malah setiap desa, satu tenaga kesehatan, satu fasilitas kesehatan. Itu bentuknya seperti apa mungkin? Bentuknya klinik, bentuknya puskesmas. Yang paling penting bahwa ada pertolongan pertama yang bisa dilakukan secara cepat untuk warga yang membutuhkan pertolongan. Karena kita tahu bahwa banyak sekali ya warga yang tidak tertolong hanya karena mereka tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan layanan kesehatan dengan cepat. Nah, ini memang jadi persoalan ya, betul kan? Terpencil. Banyak yang cuma dibawa pakai tandu. Betul. Mereka harus melewati terjal gitu, jalan terjal. Selama COVID itu terasa sekali. Karena kalau saya pribadi kan membantu banyak masyarakat waktu itu dengan kerja-kerja melalui yayasan sosial saya. Mengerti sekali sampai kita nyumbang ambulans ke desa. Karena apa? Karena untuk ngangkut masyarakat supaya cepat bisa dibawa ke kota. Kalau nggak tertolong. Nah, jadi ini hal yang semacam ini kan semua warga negara kita itu berhak mendapatkan kesetaraan perlakuan dari negara. Yaitu apa? Yaitu bahwa mereka mendapatkan akses kesehatan yang memadai, mereka mendapatkan akses pendidikan yang memadai, akses air bersih juga, listrik yang lebih murah, lalu soal internet juga. Nah, ini semua itu kan harus dipenuhi oleh negara dan tentunya rasa aman. Ya, kita ingin memastikan bahwa ke depan nanti polisi dan tentara itu profesional,
dalam menjalankan tugasnya, tugas utamanya dalam menciptakan rasa aman dan menciptakan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Itu yang harus kita dorong. Baik. Tugas mereka adalah menjadi penyangga dari demokrasi di Indonesia. Baik, mungkin singkat saja sebelum kita beralih ke segmen berikutnya. Kan itu semua butuh dana yang cukup besar, termasuk kesehatan. Dan saya mau konfirmasi aja. Jadi satu fasum, vaskes, satu vaskes, lalu satu dokter atau satu tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan ini berupa misal seperti mantri begitu atau bisa tergantung desanya. Saya rasa harus melakukan assessment dulu. Di sana seperti apa kebutuhannya. Kalau idealnya pasti ada satu dokternya. Idealnya. Nah, apakah kuota dokter kita, jumlah dokter kita sudah cukup untuk bisa memenuhi itu? Ini kan harus diperhitungkan juga. Tapi ini kan programnya pasti kan bertahap. Ya, bertahap. Nah, intinya selama 5 tahun pemerintah ini yang akan menjadi fokus. Penyediaan akses kesehatan ke semua ke semua lapisan masyarakat, terutama daerah terpencil. Ini loh yang daerah terpencil, daerah perbatasan, yang harus dijangkau, desa-desa tertinggal, itu yang jadi prioritas utama. Tapi kalau desa yang sudah dekat-dekat dengan kota, yang sudah dekat-dekat dengan daerah urban, itu otomatis kan lebih punya akses untuk macam-macam, ada klinik-klinik swasta juga di sana. Tapi kalau yang di daerah-daerah terpencil, nah itu biasanya susah sekali. Jadi ini akan ikut menyertakan pihak swasta atau nanti semua akan dari pemerintah yang akan mensuplai, menyediakan? Idealnya dalam pembangunan dalam sebuah negara, kalau pihak swasta terlibat, itu akan menjadi lebih kuat, menjadi lebih efisien. Nah, tapi itu teknis. Yang paling penting di sini kan kemauan politik. Political will. Nah, political will-nya adalah alokasi anggarannya kemana? Nah, itu dari pemerintah. Pemerintah itu biasanya punya kelebihan kalau melakukan program-program besar. Tapi kalau masyarakat dan swasta itu yang kecil-kecil, itu kualitasnya bisa lebih terjaga kalau dilakukan swasta dan swasta dan masyarakat umum, civil society, masyarakat luas, gitu, masyarakat sipil. Pemerintah program besarnya. Nah, jadi sudah ada bagian-bagiannya seharusnya begitu. Ini yang ideal. Ya, kalau kita lihat di masyarakat kan seperti itu. Kadang-kadang pemerintah kalau fokusnya kecil-kecil malah nggak tepat sasaran. Justru swasta dan kemudian masyarakat sipil, tapi difasilitasi oleh pemerintah itu biasanya lebih bagus. Karena mereka lebih mengerti kebutuhan dari kebutuhan lokal. Ya, local wisdom-nya bisa tercapai. Nah, ini memang kita tunggu kalau memang itu bisa diwujudkan di Indonesia, maka warga Indonesia ini sampai pelosok-pelosok mereka boleh hidup sehat dan juga jadi cerdas ya, semakin pintar bisa bersaing di dunia internasional. Betul sekali. Nah, itu tadi kita bicara soal kesehatan ya Mbak Yeni. Kita juga mau bicara soal bagaimana dengan kemajemukan di Indonesia. Seperti Bapak pluralisme kita, Gus Dur. Nah, kita akan bahas ini tentu setelah jeda yang satu ini. Ya, dan pemirsa, One on One masih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One Sindo News dan saya masih bersama dengan Mbak Yeni Wahid. Ya, Mbak Yeni, kalau kita lihat ini ada Gus Dur ya di belakang. Ini saya senang sekali melihat beliau karena nilai-nilai yang dibangun oleh beliau ya. Nah, beliau ini kan terkenal dengan sebagai Bapak pluralisme, ya kan, karena toleransinya juga ya, Bapak toleransi yang tinggi terhadap kemajemukan di Indonesia begitu. Nah, apakah Anda melihat bahwa pasangan Pak Ganjar dengan Pak Mahfud itu bisa membawa nilai-nilai yang disampaikan oleh Gus Dur? Jelas sekali. Karena latar belakang keduanya kan yang satu nasionalis, satu religius, tapi religius yang moderat. Sehingga dari sini padanan kedua-duanya kita harapkan bisa mewakili yang menjadi simbol dari seluruh rakyat Indonesia. Nah, dan kita lihat sendiri juga rekam jejak dan sepak terjang dari paslon kita itu jelas sekali keberpihakannya kepada keragaman, upaya-upaya yang mereka lakukan untuk mendorong bahwa ada penghormatan terhadap kebinekaan. Saya pribadi itu dulu sangat terbantu dengan adanya dukungan Mas Ganjar untuk program
White Foundation, yayasan saya, kita punya program namanya Peace Village, Desa Damai, program Desa Damai, dan Peace School, program Sekolah Damai. Nah, di Jawa Tengah itu sangat dibantu oleh Mas Ganjar. Ya, karena kita berusaha menciptakan toleransi, menciptakan suasana yang menghormati keragaman ya di sekolah-sekolah maupun di desa-desa. Nah, itu Mas Ganjar sangat mendukung sekali, sering datang ke program-program kita, ke acara kita. Wow, sampai Iya. sekarang ini masih berjalan terus ya? Iya, programnya masih jalan terus walaupun saya sedang cuti dari yayasan karena saya mau netral. Yayasan itu harus netral karena kita banyak bekerja dengan pihak-pihak internasional, bahkan dengan PBB. Oke. Ya, dengan PBB Persatuan Bangsa-Bangsa ya, bukan PBB Partai UN dengan United Nation gitu. Nah, jadi saya ingin memberikan pesan kepada mereka bahwa kami tidak akan menggunakan sumber daya yayasan untuk kepentingan politik praktis, dan mereka sangat menghormati itu. Wow. Karena ada nama PBB di sana. Iya, iya. Jadi saya cuti dulu sampai tanggal 14 Februari. Wow, Saya cuti dari semua keanggotaan, semua organisasi yang saya ikuti demi untuk menjaga netralitas dan kehormatan dari organisasi itu, termasuk di dalamnya dari NU. Baik, ini jadi Iya. sebenarnya Pak Mahfud katanya rencananya mau cuti juga ya? Atau mungkin bahkan mengundurkan diri bahkan dari menteri sebagai menteri Menko Ya. Polhukam yang kemarin sempat dibicarakan. Tapi apakah memang Anda juga setuju untuk itu? Pak Mahfud memang masih banyak sebetulnya hal-hal yang beliau merasa memang harus dituntaskan. Banyak hal-hal yang beliau harus kawal berkaitan dengan upaya penegakan hukum. Nah, namun di sisi lain beliau merasa berada di sana juga sudah tidak seefektif dulu. Nah, jadi beliau kemudian sedang berpikir. Karena mungkin sedang harus kampanye mundur. maksudnya Ya, Jadi betul. sedang kampanye. Dan beliau juga tidak ingin memakan terlalu banyak waktu gitu ya untuk berkampanye. Kan serba salah, Pak Mahfud di kampanye nggak bisa full, tetapi juga di Menko Polhukam. Menko Polhukam juga terbatas gitu. Jadi beliau sedang memikirkan ada 1-2 agenda yang sedang beliau kawal, begitu tuntas mungkin beliau akan langsung mengundurkan diri. Oke, Iya. baik. Dalam waktu dekat berarti ya? Iya. Baik. Mbak Yeni, kembali lagi nih ya. Masyarakat tentunya gini, khususnya mungkin yang minoritas, mereka ingin kepastian bahwa hukumnya sudah ada, tapi seringkali Betul. untuk hak untuk beribadah itu masih sering diganggu, tidak ada reinforcement atau penegakan hukum yang pasti begitu. Nah, bagaimana dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ke depannya? Akan seperti apa itu gambarannya? Ya, namanya hukum ya harus ditegakkan. Udah jelas, kalau komitmennya apalagi Pak Mahfud ya, jelas sekali beliau. Hukumnya seperti apa, itu yang sudah jadi kesepakatan bersama, harus ditegakkan. Dan hukum itu harus mengayomi semua. Selama dia warga negara Indonesia, selama dia taat pada pemerintah, selama dia membayar pajak, artinya negara harus hadir untuk melindungi hak-haknya. Termasuk di dalamnya adalah hak untuk bisa beribadah dengan baik. Nah, jadi jelas. Baik, Iya. berarti akan tegas ke sana juga. Pasti kalau Pak Mahfud, ya track recordnya kan peluru tak terkendali. Iya. Perlu Jadi, terkendali. ya betul. Baik, kalau Gus Dur juga kita ketahui bahwa Gus Dur punya hubungan yang baik di dunia internasional juga. Akan seperti apa hubungan yang baik mungkin langkah-langkah politik internasional yang akan dilakukan oleh Pak Ganjar tentunya ya? Ya, Bahwa Indonesia ini kan adalah negara maritim yang letaknya di posisi yang sangat strategis, dengan adanya selat-selat di kepulauan kita yang menjadi jalur perdagangan dunia, ya, alur perdagangan dunia dari Cina di atas, kemudian Australia di bawah kita. Ini kan banyak sekali ya, arus perdagangan, arus barang dan jasa, semuanya lewat perairan kita, lewat wilayah kita. Ini menjadikan Indonesia itu sangat-sangat strategis sekali. Nah, artinya kita harus bisa memanfaatkan kelebihan kita itu untuk menjadikan daya tawar bagi kebutuhan Indonesia sendiri. Nah, di sisi lain, kalau Pak Ganjar memang sudah memberikan outline atau gambaran bahwa ke depan Indonesia harus memainkan peran lebih besar secara geopolitik. Satu. Yang kedua, bahwa yang namanya embassy atau kedutaan-kedutaan besar itu perannya jauh lebih maksimal lagi, bukan cuma soal diplomatik, tetapi juga soal perdagangan dan soal ekonomi.
Artinya akan fokus ke situ ya? Akan fokus ke sana. Artinya semua hal memang, semua kebijakan dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud, mau kebijakan luar negeri, mau kebijakan soal pertahanan, mau kebijakan pendidikan, kebijakan apapun ya, itu semua muaranya satu, orientasinya satu, yaitu apa? Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, termasuk di dalamnya tadi soal kebijakan luar negeri misalnya, kedutaan besar menjadi alat bagi kita untuk memasarkan produk-produk Indonesia, untuk memasarkan kepada calon-calon investor potensi investasi di Indonesia seperti apa sih? Karena kita sama-sama tahu bahwa tanpa adanya foreign direct investment, investasi asing, ya penanaman modal asing ke Indonesia, maka tidak daya dorong ekonomi kita itu lebih terbatas. Nah, untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 7%, maka tentu kita perlu ada investasi asing. Ini berlaku di semua negara, bukan cuma di Indonesia. Negara seperti Amerika pun didorong oleh investasi-investasi dari banyak negara ke negaranya. Karena mereka, investor-investor asing itu biasanya pihak-pihak swasta merasa mendapatkan keuntungan yang besar ketika menanamkan atau berusaha di sana, di sebuah negara gitu kan. Singapura nggak punya apa-apa, tapi karena membuka keran untuk investasi asing, maka menjadi sangat kuat secara ekonomi. Indonesia pun harus melakukan itu. Ibaratnya sebuah desa ya, kalau kita mau membangun desa itu gitu ya, kalau hanya mengandalkan uang dari penduduk desanya, ya cuma segitu-segitu aja. Harus bawa dari kota, orang kota diundang. Oh, mau bikin apa di sini silakan, mau investasi, bikin restoran, bikin wahana wisata dan lain sebagainya, sehingga kemudian tercipta lapangan pekerjaan. Ini yang sama yang akan dilakukan oleh pemerintahnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi mengundang investor asing, tetapi dengan tetap memperhatikan kearifan lokal. Dengan tetap memastikan bahwa tenaga kerja asing kemudian tidak menjadi dominan, bahwa tetap pekerja-pekerja Indonesia yang menjadi aktor-aktor utama, lalu kemudian bahwa apa yang menjadi usaha di Indonesia, maka keuntungannya lebih banyak masuknya lagi ke Indonesia, bukan dibawa ke luar negeri. Ini contoh-contohnya ke depannya nanti. Nah itu kalau bicara soal itu kan artinya juga memerlukan diplomasi untuk transfer teknologi. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk transfer teknologi mengingat bahwa semua teknologi ada, bahkan hitungan pesawat pun nggak mungkin pesawat itu kemudian yang terbaru kemudian ditelurkan keluar gitu ya, dalam artian dikasih ke negara lain, sementara dia harus memperkuat negaranya sendiri. Nah, ini bagaimana cara kita meyakinkan negara lain untuk memberikan teknologi-teknologi yang terbaik gitu untuk Indonesia begitu? Sebetulnya kerjasama yang tadi saya katakan, kerjasama dengan pihak asing yang memungkinkan terjadinya transfer knowledge ya, transfer pengetahuan dan teknologi. Ini dilakukan oleh Cina, dilakukan oleh Korea, dan bahkan oleh Jepang dulu. Jepang itu dulu kan nyontoh. Dengan kita atau dengan siapa? Jepang awalnya dulu ya, tahun-tahun awal-awal setelah Perang Dunia ya, mereka bisa bangkit lagi ekonomi adalah dengan nyontoh apa? Produk-produk yang ada di Amerika dan Eropa yang bagus-bagus. Itu dipretelin lagi ibaratnya gitu. Nah, sehingga kemudian mereka memproduksi itu dengan lebih mudah dan murah dan lebih baik. Korea melakukan hal yang sama, dia imitasi dari Jepang. Nah, jadi kalau teknologi itu persoalan utamanya adalah research and development. Kita menginvestasikan uang nggak untuk melakukan research? Pada saat ini kan belum terlalu banyak, sehingga hasilnya juga kita tidak akan bisa menyamai negara seperti Korea yang alokasi anggarannya untuk riset itu tinggi sekali. Nah, tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita mengundang partner asing yang memang sudah punya teknologi untuk berinvestasi di Indonesia, bikin pabrik di Indonesia, bikin usaha-usaha di Indonesia, kemudian ada transfer knowledge, transfer pengetahuan dan transfer teknologi itu terjadi untuk masyarakat lokal. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, untuk itu kita harus terbuka. Kita harus terbuka karena mereka baru akan masuk kalau mereka merasa haknya dilindungi. Kalau investasinya akan aman. Nah, kuncinya di mana? Kan pertanyaannya itu. Penegakan hukum. Kunci semuanya itu penegakan hukum. Kalau masuk ke sini belum apa-apa harus ada pungli, belum apa-apa ada korupsi, belum apa-apa ada pungutan-pungutan segala macam. Ya nggak mau investornya masuk. Nah, jadi yang harus dipastikan adalah regulasinya gampang, mudah, implementasinya juga jelas, dan pemerintahannya bersih, serta ada penegakan hukum. Nah, baru investor akan masuk. Kalau investor masuk,
ekonominya bangkit, banyak lapangan pekerjaan yang bisa tercipta, rakyat kita bisa lebih sejahtera. Ya, itu yang kita harapkan. Betul. Dan memang karena kalau kita lihat beberapa waktu belakangan itu bahwa jangankan ngomong soal investasi infrastruktur di dalam negeri ya, dari luar. Orang mau bikin film di Indonesia aja pintunya mungkin atau ya bocoran-bocorannya banyak sekali. Betul. Mesti bayar ini, mesti bayar itu, dan itu berlapis-lapis. Betul. Makanya akhirnya Indonesia nggak dipromosikan di film-film luar ya. Betul Itu yang memang sangat disayangkan. Betul. Ini kita bicara soal isu yang kemarin dibicarakan di debat ya, soal lingkungan hidup gitu. New Zealand itu dapat dana dari film Avatar itu 450 juta dolar, berapa triliun itu ya. Supaya bisa mereka syuting di sana. Bayangkan, karena keindahan alamnya. Betul. Nah, Indonesia kita punya banyak sekali hutan-hutan yang luar biasa. Nah, kuncinya adalah hutan-hutannya dipelihara, jangan ditebang buat bikin food estate. Nah, yang paling penting kan itu tuh. Jadi hutan yang kita pelihara, kemudian dia bisa menjadi daya tarik wisata. Nah, ini ke depan harus seperti itu. Ini kuncinya dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Karena mereka ingin membedakan antara hutan industri, hutan negara, hutan adat, itu harus beda-beda lagi. Betul. Nah, jadi kuncinya penegakan hukum. Lagi-lagi. Baik, sekali lagi ke penegakan hukum. Betul. Saya yakin dan percaya itu juga. Nah, sekarang mungkin Mbak Yeni ya, saya ingin tahu sebenarnya, tadi penjelasannya sudah luar biasa panjang dan dalam begitu ya. Dan kelihatan bagaimana Anda juga bersatu dengan visi misinya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Karena itu yang membuat saya tertarik membantu mereka. Nah, itu jadi karena pertanyaan saya, sebenarnya karena apa ikut bergabung dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini? Saya ingin mengutip Romo Magnis ya, yang mengatakan bahwa politik itu adalah kita tidak memilih orang yang paling ideal, tidak memilih orang yang terbaik, karena nggak ada orang yang sempurna. Tapi kita memastikan juga bahwa orang yang tidak baik tidak terpilih. Orang yang jahat nggak terpilih, kira-kira begitu ya. Ini kata-katanya Romo Magnis. Nah, artinya apa? Pak Ganjar dan Pak Mahfud sebagai manusia pasti punya kekurangan. Tetapi dibandingkan paslon lain, menurut saya kekurangannya paling kecil. Sementara kelebihannya jauh lebih banyak lagi untuk memimpin negara ini ke depan demi bisa mencapai tujuan emas kita. Tahun 2045 sebagai kekuatan ekonomi keempat atau kelima terbesar di dunia. Nah, itu pondasinya kan harus diletakkan dari awal nih sekarang. Apa sih pondasi paling utamanya? Penegakan hukum. Semua balik ke penegakan hukum. Karena itu yang diperlukan saat ini untuk kita mau bicara apapun pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya, nggak bisa tanpa penegakan hukum. Kita mau bicara soal apapun pelayanan publik tanpa ada penegakan hukum. Ya kalau kemudian pelayan masyarakatnya, birokrasinya, kemudian korupsi, yang terjadi adalah nggak tepat sasaran, yang terjadi adalah dana pajak masyarakat tidak dipakai untuk kesejahteraan masyarakat, tapi dipakai untuk beli Rubicon misalnya. Itu kan buat masyarakat kan sakitnya tuh di sini banget gitu. Nah ini contoh-contoh kuncinya semua di penegakan hukum. Baik. Anda tadi katakan ini penegakan hukum. Pak Mahfud sempat bilang ini memang banyak sekali mafia-mafianya begitu. Dan kita tahu bahwa Pak Ganjar bukan dari TNI, latar belakangnya walaupun ayahnya almarhum adalah polisi, tapi juga dia bukan dari TNI. Lalu kemudian Pak Mahfud juga bukan dari TNI, tapi memang dari soal hukum. Bagaimana bisa meyakinkan masyarakat bahwa bisa kok ditegakkan? Karena kemarin sendiri Pak Mahfud pernah bilang bahwa itu banyak backing begitu. Tampaknya udah diputuskan pun oleh MA, tapi tetap juga nggak dieksekusi oleh aparat setempat. Jadi bagaimana meyakinkan masyarakat mengenai hal ini? Eksekusinya bagaimana? Menurut saya karena ada pembiaran dari atas. Oh, karena ada pembiaran. Iya, karena nutup mata. Nah, kalau misalnya atas tegas, bawah pun juga akan lebih kuat gitu ya. Dalam artian tidak akan terjadi hal-hal semacam itu. Lebih enggan untuk melakukan hal semacam itu. Jadi kalau pemimpinnya tegas, tidak mentolerir perbuatan-perbuatan koruptif, tidak mentolerir backingan-backingan yang kemudian malah bisa ada eksploitasi terhadap alam yang bisa merusak lingkungan hidup, misalnya tambang-tambang liar, tambang-tambang ilegal misalnya. Nah, kalau ada ketegasan dari pemimpin, saya rasa hal semacam ini bisa diminimalisir. Gitu. Baik, kita berharap demikian juga. Betul. Apakah akan hilang 100%? Tentu tidak bisa. Tentu tidak bisa hilang 100%. Tetapi bahwa jumlahnya akan lebih sedikit.
dibandingkan kalau tidak ada ketegasan dari pemimpin. Ya. Gitu. Dan kita lihat ketegasan itu ketika pemimpinnya tidak terkompromikan, karena memang tidak ada kepentingan-kepentingan bisnis selama ini. Kita lihat sepak terjangnya keluarganya Pak Mahfud dan Pak Ganjar. Apakah ketika Pak Ganjar menjabat sebagai gubernur, keluarganya ikutan berbisnis? Nggak ada. Apakah Pak Mahfud anak-anaknya ikutan bisnis-bisnis jadi supplier untuk proyek-proyek pemerintah? Kan nggak ada. Nah, dari situ kan kita bisa melihat bahwa mereka punya disiplin untuk tidak menggunakan posisinya untuk memperkaya diri dan keluarganya. Itu yang kita butuhkan, sosok-sosok pemimpin semacam itu. Dan itu yang membuat Mbak Yeni yakin betul. Ada di pihak betul. Mereka Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Betul. Baik. Tapi kalau kita lihat kilas balik sedikit, beliau justru pernah menyebutkan nama paslon yang lain sebagai orang yang baik juga untuk bisa dipilih. Nah, kenapa? Apakah ini memang artinya karena masa berbeda sehingga Mbak Yeni memilih justru yang 03? Enggak, kalau bapak saya pernah mengatakan bahwa Pak Prabowo orang yang ikhlas. Iya. Ya ikhlas itu kan bisa macam-macam dalam konteks bernegara kita. Artinya ya harus ikhlas mengabdi, harus ikhlas dalam konteks apapun. Nggak mesti jadi presiden dong. Ya namanya ikhlas itu kan boleh sebagai Menteri Pertahanan, ikhlas, mengabdi untuk kepentingan orang banyak. Kemudian betul-betul alokasi anggarannya dipakai untuk membeli alutsista yang pas untuk kebutuhan negara kita. Tidak ada macam-macam PT-PT yang ada gitu yang kemudian buat pertanyaan di publik nih misalnya nih ya. Nah jadi ikhlas itu harus ikhlas menerima apapun, takdir apapun. Bahkan ketika nanti menang atau kalah, ya kalau kalah pun harus ikhlas. Baik kalau begitu. Oke, ini yang terakhir, benar-benar terakhir. Ini posisi NU di mana sebenarnya? NU itu sudah mendeklarasikan bahwa NU harus netral. Dan sikap ini harus diikuti oleh semua orang di struktur NU. Tapi NU itu terbagi 3, Mas David. Ya, kalau gampangnya lah, sebagai gampang analisa gampangnya, ada NU politis. Di sana tuh diwakili oleh partai PKB. Nah, kebetulan paslon 1 ada tokohnya dari NU yang politik ini. Lalu ada NU yang struktur. Nah, NU struktur ini harus netral, senetral-netralnya. Ya, tidak boleh melakukan konsolidasi dengan menggunakan struktur organisasi. Ini siapa saja yang tokoh-tokoh yang ada di NU yang struktur ini? Kalau struktur ini ketua umum dan seluruh jajarannya. Dulu pun saya di sana. Nah, tapi ketika saya berpihak kepada dan ikut terlibat dalam politik praktis, saya cuti. Saya cuti dulu sampai 14 Februari untuk menghormati marwah organisasi, netralitas organisasi. Gitu. Nah, yang ketiga NU kultural. Nah, tidak ada dalam struktur. Ini jumlahnya banyak sekali. Ya, ini yang puluhan juta. Nah, jadi NU itu kalau yang berada dalam NU struktur, mereka tidak boleh berpolitik praktis. Mereka hanya boleh berpolitik kebangsaan, mereka tidak boleh melakukan konsolidasi menggunakan struktur NU untuk memenangkan paslon manapun. Kalau mereka mau berpolitik praktis, harus keluar. Harus cuti dulu cuti dulu. Bagaimana dengan mereka yang tadi dikatakan puluhan juta ini? Apakah mereka diberikan kebebasan untuk memilih? Kalau yang puluhan juta yang kultural boleh memilih siapapun sesuai hati nuraninya, tidak ada sesuai nilai-nilainya. Nah, kalau NU yang ABG, anak buah Gus Dur gitu ya, saya harapkan ya bisa bareng-bareng bersama saya untuk memenangkan paslon 03. Oke, ini yang Gus Durian ya maksudnya atau gimana? Ya, macam-macam semua namanya banyak macam-macam. Ya. Kalau ABG Gus Durian, sebutannya. Ya, Gus Durian ada kader Gus Dur, ya ada pencinta Gus Dur, ada muhibin Gus Dur, macam-macam. Namanya tuh bisa macam-macam, tapi artinya mereka merasa ada keterikatan secara nilai dengan Gus Dur. Nah, kalau sudah ada keterikatan secara nilai dengan Gus Dur, saya harapkan bisa bersama-sama bareng dengan kami. Asik. Gitu. Itu dia. Ini jadi jelas clear di gitu, sini. Iya. Baik kalau gitu. Tapi kalau struktur tidak boleh berpolitik praktis. Nah, jadi ini juga saya mengingatkan juga sih untuk struktur NU yang memang masih di struktur, tolong jangan gunakan struktur NU untuk konsolidasi. Tapi memang udah ada yang lirik-lirik. Ya sudah mulai ada dua penyimpangan di lapangan. Nah ini harus diingatkan gitu ya. Saya saja sebagai cicit dari pendiri NU memutuskan untuk cuti demi untuk menjaga marwah organisasi, netralitas dari lembaga.
Saya harap ini bisa diikuti oleh pengurus-pengurus lainnya. Boleh berpolitik praktis, tapi tidak boleh membawa nama-nama NU, nama NU. Baik. Wah, ini memang untuk menjaga marwah dari organisasi Islam terbesar di dunia. Betul. Oleh karena itu. Dan harus NU dijaga lebih baik. tua loh usianya dari Republik Indonesia. Right. Artinya dia dibutuhkan untuk terus menyatukan bangsa kita. Betul. Kalau ada sengketa politik nanti, kalau ada sengketa pilpres, Yeah. NU yang harus nengahi. Yes. Nah, kalau strukturnya sudah berpihak, nggak bisa jadi penengah. Itulah pentingnya kenapa NU harus netral. Setuju sekali. Iya. Setuju sekali. Saya rasa pemirsa juga pasti setuju dengan hal itu. Kita dukung juga NU ya Terima untuk kasih. tetap netral untuk strukturnya. Iya. Tapi kemudian Yang kultur silakan. Yang kultur silakan bebas untuk Silakan. memilih. Iya. Terima kasih Mbak Yeni Wahid sudah berbagi bersama kami di One on One. Terima kasih Mas David. Ya, pemirsa demikian One on One kali ini. Saya David Silahoy pamit. Sampai jumpa.